Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga adik-adik semua di rumah selalu sehat ya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang sudah pelajaran kelima, yaitu tentang murid Yesus menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan memuji Tuhan Yesus, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan setia yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami dimanapun kami berada, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga apapun yang didengarkan adik-adikmu, biarlah menjadi pedoman untuk mereka semua. Berkati kami Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam Tuhan pengasihan-Mu, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita menyanyikan lagu pujian dulu yuk. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Bumi dipenuhi manusia,
Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu.
Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang apa ya adik-adik? Betul, tentang Nabi Nuh. Nah, cerita hari ini tentang kehidupan orang Kristen yang selalu siap taat pada Tuhan walau banyak halangannya. Nah, kita semua juga pastinya senang nih adik-adik karena menjadi orang Kristen, yaitu orang yang percaya dan taat pada perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Namun, rupanya banyak sekali perjuangannya adik-adik untuk menjadi orang Kristen yang setia sampai suatu hari nanti dipanggil sama Tuhan Yesus. Nah, contohnya nih dalam Alkitab yang tadi kita udah tonton tentang Nabi Nuh tuh adik-adik yang taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar, ia taat adik-adik, menjawab, "Ya Tuhan, saya bersedia." Walaupun banyak orang-orang di sekelilingnya Nabi Nuh menertawakannya, mengejeknya, bahkan banyak juga yang tidak menolong Nabi Nuh adik-adik. Wah, di situ tapi Nabi Nuh tetap taat pada perintah Tuhan. Nabi Nuh tetap mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita setiap hari adik-adik, banyak halangannya yang dihadapi untuk menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Misalnya apa ya adik-adik? Ketika orang Kristen ingin rajin membaca Alkitab, ingin berdoa, bahkan ingin berdoa setiap pagi pun banyak sekali halangannya adik-adik. Halangan lain lagi yang dihadapinya yaitu seperti setiap hari Minggu pergi ke gereja. Pasti banyak sekali ya adik-adik halangannya. Setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus tentu juga kita pergi ke gereja untuk mendengar firman Tuhan Yesus. Tapi walaupun kita banyak halangannya adik-adik, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan pastinya kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita mau menjadi seperti Nabi Nuh yang taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita kasih anugerah yang sungguh dahsyat kepada kita. Jadi kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Nah, cerita pagi hari ini selesai adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita Alkitab ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita Alkitab pada pagi hari ini yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami adik-adikmu untuk menjadi anak yang taat kepada perintah-Mu. Berkati kami dimanapun kami berada, hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.